Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Malimunan 2, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis. Namanya Ayue. Ayue tahu betul jika mereka sepertinya agak kurang percaya dengan apa yang Ernie ceritakan tadi. Namun sebagai seorang ibu, ia yakin putrinya tidak sedang berhalusinasi. Dalam hatinya pun punya firasat kalau teror yang lebih mengerikan lagi justru akan segera dimulai. Sebab ia tahu betul bagaimana riwayat mendiang ibunya saat masih hidup dulu. Aku jadi curiga. Jangan-jangan yang Ernie lihat itu sebenarnya adalah neneknya. Ucap Ayue dalam hati sambil terus memeluk putrinya dengan erat. Dan sementara itu di sebuah hutan yang gelap dan dingin, tampak dua orang anak manusia sedang meringkuk di bawah sebuah pohon yang sangat besar. Kedua orang yang berlainan jenis kelamin ini duduk berdempetan di depan api unggun untuk sekedar melawan rasa dingin yang semakin lama semakin menusuk tulang. Dan untuk mencairkan suasana alam yang sunyi itu, keduanya pun mulai terlibat obrolan-obrolan serius tentang apa yang mereka lalui dan temui di tadi siang. Aku benar-benar masih tak percaya apa yang sudah kita lihat tadi siang, ungkap si pria dengan menggeleng-gelengkan kepala. Aku juga sama. Aku pun kini masih berharap jika tadi itu kita hanyalah salah lihat saja, sahut si wanita cantik di sebelahnya yang tak lain adalah Dokter Lisa. Tapi faktanya kita memang tidaklah salah lihat kan? Si pria memastikan. Iya sih. Lalu menurut kakak bagaimana? Bagaimana apanya? Ya kita kan sudah lihat semuanya. Lalu kita harus bagaimana? Ya mau bagaimana lagi? Yang kita lihat tadi siang itu ya begitulah adanya. Ini mungkin benar-benar bisa jadi pengalaman aneh selama hidup kita kan? Iya kak, ini memang benar-benar aneh. Soalnya bagaimana bisa kita berdua selama ini dapat berinteraksi dan bahkan dapat berbicara dengan mereka layaknya manusia biasa tanpa ada merasa satupun yang aneh. Nah itu dia. Padahal kan kalau memang benar kedua makam yang kita lihat tadi siang itu adalah makam-makamnya mereka, maka artinya selama beberapa hari ini kita hidup bersama arwah. Iya, tapi yang lebih dulu bertemu dan tinggal bersama mereka kan kakak. Jadi selama itu kakak benar-benar tidak ada merasakan yang janggal sama mereka. Sebenarnya sih aku memang sempat melihat jika adiknya Mine itu dari awal aku datang sama sekali tidak pernah bicara sepatah kata pun. Dan tatapan matanya pun kosong. Namun ya itu tadi, itu semua tidak sampai membuat aku curiga dengan mereka. Luar biasa ya. Ternyata memanglah benar kalau dunia kita dan dunia mereka itu pembatasnya sangatlah tipis. Iya, kamu benar. Dan meski dengan semua yang sudah kita ketahui ini, aku tetap merasa berterima kasih pada mereka. Karena biar bagaimanapun juga mereka telah menolong kita kan? Kakak benar. Dan selain itu, aku juga yakin pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemunculan mereka ini. Ya, aku rasa juga begitu. Baiklah, nanti kita bahas lagi masalah itu. Sekarang ngomong-ngomong, kita ini bagaimana? Bagaimana apanya, Kak? Kita bermalam di sini atau jalan terus? Maunya sih jalan terus, Kak. Tapi aku masih capek. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Ya, syukur-syukur kalau bisa tidur sebentar. Itu penting loh untuk menjaga tubuh dan fokus kita. Baiklah. Si pria pun mengangguk setuju. Ia paham betul jika Lisa adalah seorang dokter yang tentu memprioritaskan kesehatan. Dan terlepas dari itu pun apa yang dikatakannya tadi memanglah benar. Percuma memaksakan berjalan jika dalam keadaan lelah dan tidak fokus. Sekitar 5 menit kemudian mereka pun akhirnya tertidur juga.
Posisi mereka tidur saat itu adalah sama-sama menghadap arah yang berlawanan atau saling memunggungi. Hal ini mereka lakukan karena selain agar lebih mudah untuk mengawasi sekeliling, juga untuk menciptakan suasana saling menjaga etika dan sopan santun. Mereka tidak mau menjadikan keadaan ini seolah jadi kesempatan dalam kesempitan. Tidur mereka saat itu lumayan pulas walaupun rasa dingin terus-menerus menyerang tubuh mereka. Dan dalam tidurnya ini si pria pun tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya si pria merasakan jika dirinya sedang berbaring di tempat yang sama seperti tempat mereka saat ini. Dan posisi berbaringnya pun sama persis dengan posisi mereka sebelum tidur tadi. Lalu sekejap kemudian di mimpinya itu ia melihat sosok Minai datang menghampirinya. Hai Kaneno, bagaimana keadaanmu? Minai, bukankah kamu sudah... Ya, kami memang sudah meninggal. Namun kami muncul karena aku tahu jika ini akan terjadi. Apa maksudmu? Aku tahu siapa perempuan yang bersama kamu ini. Awalnya dia datang ke tanah kita ini memang dengan tujuan yang mulia dan bersih. Namun, apakah kamu tahu jika dalam perjalanannya ke sini dia telah disusupi oleh kekuatan hitam? Apa maksud kamu dengan disusupi oleh kekuatan hitam? Ya, dia tidak sadar telah terjebak dan terikat dengan sesuatu yang jahat saat berada di hutan Misupang dulu. Aku masih belum mengerti. Dia diberikan sebuah kemampuan untuk dapat melihat dalam gelap oleh Raja Penguluh Aliran Tabib. Apa yang sudah diberikan itu nanti sebenarnya juga akan terus berkembang hingga menjadikannya seorang gadis yang sangat hebat dalam urusan medis dan tidak akan terkalahkan bila urusan mistis. Tapi untuk dapat mencapai semua itu, ia tidak akan menyadari jika siapapun orang yang berada di sekitarnya akan menjadi tumbal kesaktiannya, terutama orang yang berhubungan dekat dengannya seperti sahabat, kekasih, atau hanya sekedar teman akrab saja. Hah? Lalu kira-kira aku juga akan jadi tumbalnya ya? Jika nanti dia mulai menggunakan kemampuannya itu, ya bukan tidak mungkin kamu akan jadi tumbal kekuatannya. Lalu bagaimana caranya agar dia tidak sampai menggunakan kemampuannya itu? Sangat sulit mengatakan apakah dia tidak akan menggunakan kemampuannya. Karena pada dasarnya dia itu berjiwa penolong. Dan dalam keadaan kalian yang seperti ini, tentu dia merasa penting untuk menyelamatkan kalian berdua. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika kamu ingin pergi, maka inilah waktunya. Tapi jika kamu ingin menyelamatkannya, maka kamu harus cepat dan juga hati-hati. Karena semakin sering dia menggunakan kemampuannya, maka Semakin cepat juga kutukan itu. mengikat dirinya hingga tidak akan dapat dibebaskan lagi untuk selamanya. Tapi bagaimana caraku membebaskannya? Dengan pengorbanan. Pengorbanan? Dengan pengorbanan seperti apa? Hei, Minai, tunggu. Jangan pergi dulu. Aku masih belum. Tiba-tiba, si pria terbangun dari tidurnya dengan keadaan yang terengah-engah dan bercucuran keringat. Lalu sesaat kemudian si pria yang bernama Neno itu pun akhirnya perlahan menenangkan dirinya sendiri dengan cara menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Mimpi tadi serasa sangat nyata dan seakan seperti sebuah petunjuk saja. Jadi itulah sebabnya ia merasa yakin untuk mencoba menyelamatkan dan melindungi gadis itu dengan apapun yang ia bisa. Dan sementara itu juga pada waktu yang bersamaan, tampak dua orang sedang duduk dan berbincang dengan serius di sebuah rumah sederhana yang lumayan jauh dari pemukiman penduduk. Dari apa yang sedang diperbincangkan, tampaknya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain karena sangat rahasia untuk mereka. Kau sungguh makin hebat sekarang, Buta Karuku. Aku sendiri pun benar-benar tak menyangka kalau kemampuanmu berpura-pura mati itu kini sudah sempurna. Bahkan anak-anak dari suamimu pun tidak menyadarinya. Iya,
Tapi itu masih belum apa-apa bila dibandingkan dengan apa yang nanti akan kita dapatkan bila sudah berhasil menjadikan gadis itu sebagai pengikut kita. Ya, kau benar. Kesaktian dan kehidupan abadi akan jadi milik kita. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kenapa sebelumnya aku bersikeras agar membuat gadis itu harus kembali ke hutan? Ya, aku paham sekarang. Itu agar dia lebih sering menggunakan kekuatannya. Tapi kalau untuk alasan berpura-pura mati, itu aku masih belum mengerti. Dasar bodoh. Kamu tahu sendiri kan, jika kehidupan abadi itu akan membuat kecurigaan bagi semua orang, termasuk anak cucu kita nanti. Nah, dengan berpura-pura mati inilah aku bisa muncul lagi sebagai orang lain dan juga identitas yang baru lagi. Setelah ini, aku bisa hidup bebas dan tak perlu khawatir jika rahasia besar ini akan terbongkar. Gila, kau memang benar-benar sungguh cerdas Buta Karukuk. Tapi ingat, untuk jangan sebut aku bodoh lagi. Makanya, kalau tidak mau disebut begitu, kamu juga harus cerdas dong. Ya, aku mengerti. Kau tak perlu mengguriku. Sekarang, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah dapat menembus penglihatan gadis itu? Sudah, namun masih belum terlalu sempurna. Aku hanya mampu melihat apa yang dia lihat. Itu hanya dalam beberapa detik saja. Dan itu pun masih cukup buram. Jadi sejauh ini aku masih belum tahu dia sedang berada di daerah mana dan dengan siapa. Ternyata kau payah juga. Hei Malaberem, jaga mulutmu. Masih mendingan aku yang sudah mulai dapat melakukan sesuatu. Lah, kamu hingga detik ini masih belum dapat melakukan apa-apa kan? Jangan sombong dulu Buta Karukuk. Kita lihat saja jika nanti dia sudah mulai melakukan pengobatan. Maka aku pun juga akan segera mendapatkan kesaktian untuk menciptakan berbagai penyakit dan wabah sesuka hatiku. Lalu kemudian bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang akan datang memuja dan mengagung-agungkan namaku karena jadi satu-satunya manusia yang mampu mengobati mereka. Iya, tapi untuk saat ini kamu harus bersabar dulu. Kita sendiri kan tahu jika dia sekarang ini sedang berada di tengah hutan. Memangnya siapa yang akan dia obati? Monyet? Ya, kalau misalnya dia nanti terluka kan dia bisa mengobati dirinya sendiri. Dan kalau dia tidak terluka? Ya, maka anggaplah itu adalah salah satu hasil dari kebodohan kamu yang memiliki ide untuk menempatkannya di tengah hutan. Kau jangan memulai Malaberem. Justru kalau aku tidak menempatkannya ke hutan, maka dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan penglihatan malamnya. Dan itu artinya kutukan hantu penguluhnya pun tidak akan menyatu dengan cepat. Ya, kau benar juga. Dia itu kan sedang jadi alat kita. Dan jika kutukan hantu panguluhnya itu tidak cepat menyatu, maka kita juga akan tidak dapat apa-apa. Nah, makanya sekarang kamu diam saja. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan terlalu sering memamerkan kedangkalan otak kamu di hadapanku. Sialan kau Buta Karukuk. Kamu yang sialan. Otak bodoh dipelihara. Sudah, aku lagi malas berdebat dengan kau. Aku mau makan dulu. Ngobrol sama kau itu bikin perutku lapar saja. Ya sudah, pergi sana. Dan sekalian bikin kopi untukku. Enak saja nyuruh-nyuruh. Oh, jadi kamu menolak? Ya, saya buatkan. Bagus, tapi awas ya kalau berani-berani lagi mencampur micin ke dalam kopi. Kali ini aku benar-benar akan mengirimkan hantu untuk meneror kamu selamanya. Iya ya, tidak usah sombong ya, mentang-mentang punya kekuatan untuk memerintahkan hantu. Makanya, kamu jangan macam-macam denganku. Ingat, untuk anak dan cucuku saja, aku tega kirimkan hantu, apalagi untuk kamu. Iya ya, dasar wanita pemuja setan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Malimunan 2. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.